Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Teruslah menggumuli firman Tuhan, karena itulah kekuatan kita, itulah sukacita kita, sehingga kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan berbagai ragam kesulitan dan pergumulan-pergumulan, sehingga kita kuat untuk menjalani kehidupan kita, dan sehingga kita menang sampai ke tujuan hidup kita, yaitu ketika Maranatha akan datang. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Dia katakan demikian: tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Satu kali ada 5 orang pendaki gunung yang setelah mereka berjalan selama 3 jam, mereka menyadari bahwa rute yang mereka jalani itu terasa salah dan sudah tidak benar. Mereka melihat bahwa dari buku panduan, dari panduan yang diberikan kepada mereka, bahwa apa yang mereka jalani itu tidak sesuai dengan panduan yang mereka terima, baik mereka baca dari buku dan juga dari panduan daripada petugas yang ada di gunung tersebut. Sehingga mereka semua menyepakati supaya mereka kembali ke base camp mereka dan tidak meneruskan perjalanan mereka, karena itu bisa berakibat kepada fatal dan membahayakan diri mereka. Dan setelah mereka sampai ke base camp, petugas itu berkata kepada mereka, "Syukurlah kalian menyadari kesalahan perjalanan kalian, sehingga kalian boleh selamat. Karena rute yang kalian jalani itu adalah rute menuju kepada area yang sering longsor dan tidak stabil, sehingga itu bisa membahayakan dari setiap para pendaki gunung yang berjalan ke sana." Saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dari ilustrasi itu? Sering sekali kita mengalami atau menjalani kehidupan kita dalam hidup kita ini, kita tidak menyadari bahwa kita sedang berjalan ke jalan yang salah. Kita melakukan sesuatu itu sedang menuju kepada hal yang salah. Dan anehnya, banyak orang percaya justru tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan ke daerah atau ke jalan yang salah, yang membuat mereka semakin terus-menerus masuk terperosok ke dalam kesalahan dan kekurangan, sehingga semakin banyak hal dosa yang dia lakukan. Dan ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita, supaya kita jangan mengeraskan hati kita. Sama seperti pendaki gunung tadi, yang ketika mereka merasa bahwa jalan mereka salah, mereka mengambil kesepakatan untuk boleh pulang kembali ke base camp. Artinya apa? Mereka boleh menyadari bahwa jalan mereka salah, sehingga mereka boleh diselamatkan. Tetapi seperti yang saya katakan, ada banyak orang percaya justru tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan atau apa yang dia jalani dalam hidup kerohaniannya sedang menuju kepada kesalahan dan bahkan menuju kepada kehancuran. Oleh karena itu, itulah yang seperti yang saya katakan tadi, ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Jadi makanya sebenarnya diingatkan oleh firman Tuhan ini supaya jangan kita mengeraskan hati kita, supaya kita jangan mau hanya mengikuti apa kata hati kita. Karena ketika kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan dan terus kita
meniadakan firman Tuhan itu dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan itu, maka Tuhan akan menimbun kemarahan-kemarahannya kepada kita. Ketika harinya tiba waktu penghakiman, Tuhan akan menghakimi kita dengan lebih mengerikan. Makanya berhati-hatilah, sadarlah. Sering sekali orang ketika diingatkan karena dia merasa malu atau harga dirinya jatuh, dia berupaya untuk mencari celah bagaimana supaya orang-orang yang menegur, orang-orang yang menghakiminya itu boleh mendapatkan malu kembali. Ya, dia berupaya untuk menjatuhkan orang-orang yang menegur. Sama seperti ketika kita mendengarkan khotbah ketika di gereja, sering sekali kita kesal, kecewa dengan pengkhotbah atau para hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan itu. Seakan-akan kita merasa terhina karena firman Tuhan itu menusuk ke dalam dosa-dosa kita, sehingga kita merasa dipermalukan. Saudara-saudara, berbahagialah kalau firman Tuhan itu mengingatkan kita dan menusuk dosa-dosa kita begitu dalam, sehingga kita merasa malu dan merasa malu dan harga diri kita jatuh, sehingga kita boleh berubah. Itu yang diharapkan. Makanya saudara-saudara, jangan mengeraskan hatimu. Firman Tuhan Amsal 28 ayat 14, dia katakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi jangan keraskan hatimu. Justru ketika kita mengeraskan hati kita dan tidak mendengarkan nasihat dan teguran daripada Tuhan, maka kita sedang membiarkan diri kita jatuh ke dalam malapetaka dan pergumulan yang begitu berat untuk waktu yang akan datang. Itu yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini tadi, yaitu, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Kita sedang menimbun murka Tuhan. Artinya, tadinya Tuhan marah, lantas ketika kita mengeraskan hati dan melawan Tuhan, maka Tuhan semakin marah. Sehingga ketika Tuhan menghakimi kita pada saat waktunya nanti, yaitu atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Artinya bahwa Tuhan akan luar biasa kemarahannya kepada kita ketika kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan atau teguran-teguran yang disampaikan Tuhan kepada kita, dan kita mengeraskan hati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan terlalu banyak sebenarnya mengingatkan. Ketika kejadian bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di Gurun Sin dan mereka tidak menemukan minuman, mereka kehausan, mereka marah-marah kepada Musa. Mereka menghakimi Musa, ya. Jadi ini luar biasa. Kadang-kadang ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, maka kita sering sekali menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan sanak saudara kita dan orang-orang sekitar kita atau teman-teman kita. Kalau ada sesuatu yang sulit terjadi, ya, mari kita bermohon kepada Tuhan dan tidak perlu harus menghakimi siapa yang salah. Sama seperti bangsa Israel. Mereka mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Musa ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir, sehingga mereka akan terbunuh di Masa dan Meriba itu, ya, karena kehausan, dan ternak-ternak mereka pun juga harus mati terbunuh karena kehausan. Mereka menghakimi Musa. Padahal apa kesalahan Musa? Dan Musa tidak tahu tentang itu. Tetapi inilah kuasa daripada kedegilan hati, kekerasan hati. Jadi makanya saudara-saudara, kekerasan hati itu sering membawa kepada malapetaka. Jangan mau mengeraskan hatimu, tetapi justru kita harus melembutkan hati kita ketika kita mendengarkan Tuhan, sehingga Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan memulihkan, mengembalikan kepada hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang mau Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Dan jangan pernah menghakimi orang lain dengan kekurangannya.
dan mencari-cari kesalahan. Firman Tuhan ayat yang kelima ini dari Roma 2 ini sebenarnya terlahir atau muncul karena persoalan yang ada di depan. Yaitu kalau kita lihat dari ayat 1, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain. Ini soal menghakimi. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi ada orang yang suka sekali untuk menghakimi orang lain. Ya, itu yang membuat makanya muncullah firman Tuhan bagi kita supaya apa? Supaya jangan kita mengeraskan hati. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga adalah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah. Jadi ada orang-orang yang suka menghakimi orang lain padahal dia juga adalah orang yang jahat. Ya, itu yang dikatakan oleh pepatah, kita terlalu gampang untuk melihat semut di seberang pulau, tapi kita tidak bisa melihat balok yang ada di mata kita. Ini luar biasa. Dan itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan oleh Yesus sendiri. Ya, kita bisa dapat melihat selembar di mata orang lain, sementara ada balok di mata kita. Makanya Yesus berkata, hai orang-orang munafik, keluarkanlah dulu balok yang ada di matamu, maka engkau akan bisa melihat selembar di mata orang lain. Ada begitu banyak orang yang suka menghakimi orang lain. Dan anehnya, sering sekali orang bangga pula dengan kesalahan dan kejahatannya. Nah, ini yang berbahaya. Dan orang yang paling berbahaya ketika dia tidak menyadari bahwa dia sedang berada di jalan yang salah. Maka hancurlah. Seperti yang dikatakan oleh Amsal tadi, ya, orang yang mengeraskan hati, maka malapetakalah yang akan dia peroleh. Makanya dikatakan di ayat 4 ini, maka engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, tidak langsung menghukum kita ketika kita melakukan kesalahan, berarti kita masih mendapatkan anugerah, artinya kesempatan untuk berubah. Bukan semakin sombong. Kadang-kadang orang berpikir, ya kan tidak terjadi apa-apa, sehingga kita menjadi sombong dan angkuh, sehingga kita lupa akan diri kita sendiri, lupa daratan, lupa diri bahwa kita sedang salah. Oleh karena itu, jangan mau menghakimi Tuhan, menghakimi orang lain, tetapi perbaikilah dirimu sendiri, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati engkau. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan dan berguna kepada kita, memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.